Miss, untuk absennya ditulis di komen atau sebut aja ya, Miss. Baik, selamat malam teman-teman. Kita mulai mata kuliah kita pada malam hari ini. Jadi di kesempatan ini kita sudah berada pada pertemuan ke-10 dan kita akan membahas tentang uh, Consumer and Customers Protection atau perlindungan konsumen dan customers ya, perlindungan customers. Baik, sebelum saya memulai, apakah suara saya sudah terdengar cukup baik di teman-teman semua? Sudah terdengar, Miss. Oke, baik. Terima kasih. Baik, teman-teman, kita mulai. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas jauh lebih lanjut ya tentang kenapa kita mempelajari eh, Consumer and Customers Protection, jadi ada beberapa hal yang eh, tentu ya kita harus mengetahui kenapa kita harus belajar tentang hal ini. Jadi unsur pertama teman-teman kenapa kita harus belajar mata kuliah ini tentu Anda akan bekerja. Ah, apakah bekerja di perusahaan, bekerja untuk pemerintah, atau teman-teman akan memiliki usaha tersendiri atau punya bisnis tersendiri, tentu Anda harus bisa memahami bahwa ketika Anda membuat usaha atau bekerja buat perusahaan,
perusahaan itu punya produk atau perusahaan Anda punya produk, ada unsur legal atau hal-hal yang bersifat hukum yang harus Anda pahami bersama dan harus comply atau harus eh, tunduk dan patuh pada aturan tersebut. Nah, itulah sebabnya teman-teman kenapa kita penting untuk belajar tentang consumer and eh, customers and consumer protection. Jadi nanti kita akan membahas perbedaan signifikan antara customers dan consumers protection. Jadi Anda pun sebagai orang yang bekerja di perusahaan tentu Anda harus tahu ketika Anda mengeluarkan produk atau melaksanakan bisnis Anda atau bisnis melaksanakan tugas Anda di perusahaan tersebut, Anda harus mengetahui bahwa orang yang akan mengkonsumsi barang Anda atau orang yang akan membeli produk Anda itu dilindungi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Nah, begitupun ketika Anda menjadi customers atau menjadi konsumen dari produk tertentu, Anda pada hakikatnya dilindungi oleh undang-undang. Nah, kenapa ini dilindungi? Tentu aspek pertama adalah untuk meningkatkan praktek-praktek perdagangan yang fair. Jadi, Consumers Protection ini akan membantu untuk mencegah hal-hal yang tidak etis dalam pelaksanaan bisnis. Seperti misalnya korupsi ya, kemudian Anda mungkin menjual produk tapi tidak sesuai, atau Anda mengkonsumsi produk yang tidak sesuai dengan isi kandungan dari produk tersebut, kemudian mengeksploitasi, misleading informasi kepada customers, itu tentu semua akan eh, berdampak ya, dan itu semua dilindungi oleh negara. Jadi eh, inti utama dari perlindungan konsumen dan customers ini sebenarnya adalah untuk memastikan praktek bisnis di satu negara tersebut itu dijalankan secara transparan ya, secara jujur, terbuka, berlandaskan pada asas kepercayaan antara perusahaan dengan customers-nya. Nah, itulah pentingnya ya. Anda sekali lagi saya ingin men-highlight bahwa apakah Anda bekerja nanti buat perusahaan atau Anda punya perusahaan tersendiri atau bahkan Anda tidak bekerja tapi sekarang menjadi penikmat atau konsumen atau customers, Anda mengkonsumsi barang tersebut atau Anda membeli produk tersebut, maka Anda berhak untuk mendapatkan perlindungan dan dilindungi oleh negara. Kemudian yang kedua adalah safeguarding customer rights. Jadi menjaga hak-hak Anda sebagai orang yang mengkonsumsi barang tersebut. Jadi ini akan melindungi setiap individu, ya, melindungi organisasi. Jadi karena yang membeli barang tersebut bisa individu, bisa organisasi, dengan memberikan Anda pengetahuan terhadap hak-hak Anda, seperti misalnya hak Anda untuk tahu bahwa apakah produk ini aman. Jadi itu sebabnya teman-teman kalau mungkin kemarin kita sering mendengarkan banyak berita tentang munculnya kosmetik yang mengandung merkuri itu. Nah, itulah sebabnya Anda harus belajar customers and consumers protection ini, karena kalau misalnya Anda tidak diinformasikan dengan baik bahwa produk tersebut ternyata mengandung unsur-unsur kimia yang buruk bagi kesehatan Anda, eh, sebenarnya kalau Anda punya kecurigaan tersebut, Anda bisa melaporkan produsen ini ya atau penjual ini karena itu sudah menyalahi tentang ya peraturan tentang perlindungan konsumen dan perlindungan customers. Nah, jadi eh, Anda punya hak untuk mendapatkan informasi bahwa produk itu aman atau dijamin produk itu aman. Ada informasi terhadap produk tersebut. Terus ada pilihannya. Kemudian ketika terjadi yang disebut dengan redress di sini itu komplain ya. Ketika Anda tidak puas dengan produk tersebut, Anda punya hak untuk mengajukan komplain kepada perusahaan bahwa produknya tidak sesuai dengan informasi yang disediakan atau Anda komplain biasanya dan perusahaan harus bisa memfasilitasi tersebut. Nah, ini akan membuat customers itu memiliki kepercayaan diri, tidak dieksploitasi secara serta-merta oleh perusahaan, sehingga mereka ketika membuat keputusan untuk membeli suatu produk, mereka memiliki informasi yang utuh untuk melakukan tindakan yang disebut dengan pembelian. Jadi mereka punya hak untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, kita kemarin di pertemuan kedua, kalau tidak salah kita belajar tentang perspektif hak ya, menurut pendapat dari classical perspektif seperti misalnya kalau kita bicara tentang Hobbesian, John Locke.
Dan ada satu lagi tokoh kontroversial seperti misalnya Sir Robert Schumer. Kemudian yang ketiga adalah tentu meningkatkan reputasi bisnis dan sustainability atau keberlangsungan dari bisnis tersebut. Jadi perusahaan harus ya memprioritaskan proteksi pada consumers. Teman-teman, perusahaan yang tidak memberikan perlindungan kepada atau tidak menjamin hak dari customersnya tentu dia akan memiliki reputasi yang buruk. Semua perusahaan yang mampu reaching to the top, seperti kalau kita bahas apa namanya pertemuan kemarin kita bicara tentang Apple for instance, adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki customers protection yang sangat bagus sekali. Anda kalau misalnya di luar negeri Anda beli Apple product, within 7 days and 30 days, kalau Anda nggak suka produknya, Anda bisa kembalikan ya. Kalau 7 hari itu tanpa ada alasan, misalnya you don't like the product, etc., Anda bisa kembalikan dengan gampang. Jadi itu akan membuat reputasi dari perusahaan itu juga bagus, customers mempercayainya, dan tentu dia pada leveling kalau kita bicara tentang brand loyalty. Jadi kalau trustnya sudah tinggi, dia akan memiliki loyalitas terhadap brand, dan tentu juga kalau dia sudah maksimum ya, Anda kepuasan customer sudah terpenuhi dengan baik, tentu dia bisa membawa pada leveling yang paling tinggi, yakni brand as a religion atau brand itu sebagai agama. Nah, kemudian teman-teman yang keempat tentu adalah strengthening dan memperkuat ya stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Jadi pemerintah yang menjaga ya hak konsumen dan customers ya betul-betul menjaga hak per individu ini tentu juga akan menyebabkan masyarakat itu memiliki hubungan yang baik dengan pasar. Jadi hubungan baik dengan pasar juga hubungan baik dengan pemerintah karena dilindungi oleh pemerintah. Sehingga aktivitas bisnis tersebut cost-nya menjadi rendah. Teman-teman, kalau bisnis tersebut cost-nya, kepercayaannya rendah, seperti misalnya imagine you buy a product, Anda beli produk, kemudian produk tersebut sudah rusak dari pabrik. Let's say Anda beli jam, ya, jam tangan, kemudian jam tangan itu ternyata ada kerusakan dari pabriknya. Anda pakai sehari mungkin tiba-tiba rusak, dan ketika Anda ke customer service-nya, Anda bilang, saya mau komplain produk ini rusak, ya. Tetapi kemudian kalau customer service-nya bilang ini rusak apakah karena pabrik atau bapak yang merusaknya atau ibu yang merusaknya. Jadi kalau sudah ada pertanyaan seperti itu berarti terdapat kepercayaan yang rendah dari perusahaan ya kepada customers ya, konsumen dari produk Anda. Nah, ini penting teman-teman. Jadi ketika kemudian tidak ada trust itu, tentu orang yang komplain tadi terhadap produknya akan kecewa dengan perusahaan, dan uh, ketika membeli barang tersebut kan customers harus mengeluarkan uang ya, mengeluarkan cash. Ketika kemudian dia tidak mendapatkan benefit dalam bahasa ekonominya itu utility maximization dari produk tersebut, maka dia pasti rugi. Kalau misalnya dia tidak mampu menggunakan cashnya tersebut atau memanfaatkan sebesar-besarnya dari uang yang sudah dikeluarkan atau sumber daya yang sudah dikeluarkan, tentu kalau kita hitung secara kumulatif akan merusak atau tidak baik bagi progres ekonomi kita ke depan. Nah, inilah ada 4 hal kenapa kita harus mempelajari customer dan customers protection. Baik, berikutnya teman-teman kita pindah pada eh, pembahasan berikutnya. Jadi teman-teman kita harus bisa memahami ya perbedaan mendasar antara konsumen dengan customers. Jadi customers itu perbedaan mungkin bahasa sederhananya kalau konsumer itu atau konsumen itu adalah orang yang mengkonsumsi produk kita ya. Jadi mengkonsumsinya secara langsung. Kalau dia mengkonsumsinya berarti dia adalah konsumer atau consume dari kata consume ya. Nah, kalau dia customers ya, orang yang membeli produk kita tapi belum tentu dia mengkonsumsi produk tersebut. Misalnya, bayangkan misalnya cowok ini pergi ke kasir kemudian membeli drink, kemudian drinknya dikasih ke cewek ini, maka apa konsumernya adalah ini karena ini yang mengkonsumsi produk tersebut, atau konsumennya ini, customersnya adalah ini ya, si cowok ini. Nah, itu sebenarnya adalah perbedaan mendasar kalau kita bicara tentang eh, perbedaan mendasar antara consumer dan customers. Baik,
Nah, sekarang kita lihat. Jadi kalau kita bicara tentang secara definitif unsurnya, by definisi ya. Jadi kalau kita bicara tentang customers, ya, adalah orang yang membeli produk dan jasa. Ya, orang yang membelinya. Membeli belum tentu mengkonsumsi, teman-teman. Tapi kalau kita bicara tentang konsumer, orang yang mengkonsumsi produk tersebut, orang yang mengkonsumsi belum tentu adalah orang yang membeli. Ya, bisa juga yang mengkonsumsi itu dia beli dan konsumsi, tetapi belum tentu customers itu, konsumen itu adalah orang yang membeli produk tersebut, tapi sudah dipastikan bahwa dia mengkonsumsi produk tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang fokus dari eh, customers, kita bicara tentang purchase, pembelian dan transaksi, ya, fokusnya. Kalau kita bicara tentang konsumen, kita bicara consumers, kita bicara tentang penggunaan dan satisfaction dari konsumsi produk yang sudah dikonsumsi ya. Nah, contoh misalnya parents yang membeli mainan kepada anaknya. Jadi orang tua yang membeli tapi bukan orang tua yang memakai produk tersebut. Nah, konsumennya siapa? Jadi orang tuanya adalah customersnya, konsumennya adalah anak yang kemudian bermain dengan mainan tersebut. Nah, hubungannya teman-teman itu kalau dia kita bicara tentang customers adalah orang yang directly berhubungan dengan seller. Jadi orang yang berhubungan dengan seller. Kalau consumers bisa saja dia tidak berhubungan dengan seller, tapi mengkonsumsi barang tersebut seperti saya jelaskan tadi, atau bisa juga dia dia bisa berhubungan dan mengkonsumsi, bisa juga dia tidak berhubungan dengan seller, tapi dia mengkonsumsi produk tersebut. Jadi inti utama dari consumers adalah orang yang mengkonsumsi, sementara customers adalah orang yang membeli produk tersebut. Nah, masing-masing dari baik itu customers dan consumers itu harus dilindungi. Meski Anda tidak mengkonsumsi barang tersebut ketika Anda melakukan pembelian, ya Anda melakukan transaksi dan pembelian, maka Anda tetap pada esensinya dilindungi oleh hukum. Ketika pun Anda tidak membeli produk tersebut, tapi kemudian mengkonsumsi produk tersebut, Anda pun tetap dilindungi esensinya dari perspektif hukum. Nah, sekarang teman-teman kita lihat ya. Saya berikan ilustrasi kepada Anda ya. Ini adalah misalnya nih perbedaan ini ya. Kalau Anda ke Indomaret, Anda membeli misalnya eh, Anda membeli tepung terigu ya. Kemudian tepung terigu ini Anda buat sebagai donat ya. Jadi ketika Anda beli belum pada fase Anda mengkonsumsi secara keseluruhan, maka Anda disebut sebagai kalau dalam fase ini maka Anda disebut sebagai ya customer ya. Nah, kalau misalnya Anda mengkonsumsi produk tersebut, Anda memakan donat ini, maka Anda disebut sebagai consumer. Jadi, sesederhana itu. Nah, dalam proses ini, teman-teman, baik itu mulai dari fase, dari kalau kita lihat, ya, hold on. Baik itu kita lihat dari fase ini sampai fase ini, itu tetap Anda dilindungi. Tetap dilindungi ya. Anda punya hak untuk dilindungi dan negara wajib melindungi Anda. Dan perusahaan pun ya, baik itu let's say perusahaan Indomaret ataupun produsen dari produk ini, itu harus comply terhadap aturan yang sudah ditentukan oleh negara. Nah, kalaupun misalnya Anda tidak melakukan proses transaksi ini dan proses pembuatan ini, maka Anda yang mengkonsumsi produk ini tetap dilindungi oleh negara. Sebenarnya secara esensinya sangat mudah dan sangat sederhana untuk kita pahami bersama. Nah, sekarang kita lihat teman-teman secara detail. Jadi kita akan membreakdown secara detail seperti misalnya eh, perbedaan mendasar antara perlindungan konsumen dan perlindungan customers. Sekarang kita lihat ya, secara definitif, jadi yang dimaksud dengan consumer protection adalah safeguards atau perlindungan terhadap hak-hak individu atau right of individual dengan menggunakan, hak-hak individual yang menggunakan produk dan jasa. Jadi itu adalah consumer protection. Jadi menggunakan ya, kalau dia customer protection maka melindungi individu atau entity atau pihak lainnya yang involved atau terlibat dalam transaksi pembelian. Nah, fokusnya kalau kita fokus pada
kalau kita fokus eh, pada consumer protection, maka yang dilihat teman-teman adalah safety-nya, keamanannya, kualitasnya, ya. Kalau kita bicara konsumen ya, kita bicara tentang safety, quality, dan post purchase right. Sebelum kita membeli kita punya hak ya. Sebelum kita membeli kita punya hak, setelah membeli kita punya hak. Jadi sebelum membeli kita harus well informed. Ya, kalau kita sebelum membeli berarti kita adalah potensial customers. Jadi kita harus tahu ini bahwa barang ini aman dan sebagainya. Setelah pun membeli kita harus bisa lindungi bahwa barang yang kita konsumsi itu betul-betul aman. Kemudian customers protection itu memastikan bahwa terjadi fair treatment ya selama Anda melakukan proses pembelian. Nah, scope atau cakupan kalau kita bicara tentang consumer protection, kita bicara tentang covers end user of goods and services. Jadi semua hal-hal yang menyangkut ketika Anda mengkonsumsi produk tersebut, maka itu sudah disebut dengan consumer protection. Tapi kalau kita bicara tentang uh, customer protection, ya kita bicara tentang perlindungan terhadap semua pembeli, termasuk misalnya barang intermediari dan non-end user. Nah, apa yang dimaksud dengan barang intermediari, teman-teman? Kalau kita kembali pada ilustrasi sebelumnya, yang disebut dengan barang intermediari itu adalah barang yang belum jadi. Misalnya, Anda beli terigu, terigu ini kan barang belum jadi, Anda belum konsumsi. Selama Anda belum konsumsi menjadi donat, maka disebut dengan intermediary product. Nah, kalau misalnya dua sudah jadi seperti donat ini dan sudah menjadi final end product dikonsumsi, maka dia disebut sebagai dengan final end product. Nah, kita lihat sekarang penjelasan lebih lanjut ya. Nah, kalau kita bicara tentang apa namanya legal frameworknya, kalau di Indonesia itu atau kita lihat secara hukum ya, undang-undang Indonesia itu seperti misalnya undang-undang perlindungan konsumen. Nah, nanti akan kita lihat secara detail ya. Kemudian kalau kita bicara tentang customer protection ya, kita bicara tentang undang-undang komersial ya. Kemudian regulasi dari perdagangan eh, ya fair trade practice atau tindakan perdagangan yang betul-betul fair. Nah, eh, saya berikan contoh misalnya kalau kita lihat di contoh misalnya di Indonesia ya, let's say Starbucks, mungkin di mata kuliah ini kita memakai contoh Starbucks saja supaya lebih memudahkan ya untuk kita memahami. Nah, Starbucks Indonesia itu biasanya memastikan ya ada labeling ketika Anda membeli produk. Di situ di atas tuh ada apa namanya biasanya informasinya. Kemudian transparansi, dia menjelaskan bahwa produk ini mengandung alergi dan sebagainya, termasuk di minuman dan makanannya. Kemudian kalau misalnya dia customer protection, itu harus menjelaskan dengan baik tuh secara detail. Misalnya mereka memberikan promosi, jangan sampai kemudian promosi itu eh, apa namanya misleading, ya itu tidak boleh. Jadi harus ada fair practice dan informasi yang jelas kepada customers. Nah, key issues-nya teman-teman, sama seperti tadi sudah jelaskan, dia kalau consumer protection itu dealing dengan product safety atau keamanan di produk, kemudian misleading labels and defective goods atau barang-barang yang sebenarnya sudah tidak layak untuk dijual tapi dijual ya. Itu harus kita pun dilindungi dalam perspektif hukum di sana. Nah, kalau kita bicara tentang customers protection, eh, kita bicara tentang transparansi dalam harga ya. Jadi tidak boleh yang disebut dengan hidden prices. Dalam artian Anda beli barang, Anda tidak dijelaskan bahwa total price-nya itu sekian. Tiba-tiba kalau harganya melonjak itu tidak boleh ya. Kemudian billing accuracy harus ada betul-betul tuh kalau kita membayar sesuai dengan detail pembayaran, sesuai dengan harga produk yang kita beli dan perinciannya. Dan tidak boleh ada deceptive promotion dalam artian beli satu eh, gratis satu, tapi tiba-tiba ada lagi biaya administrasi gitu. Itu juga tidak boleh teman-teman dilakukan karena itu disebut dengan deceptive promotion. Jadi promosi yang menipu. Nah, objektifnya kalau kita lihat dari consumer protection itu objektivitasnya yaitu harus memproteksi kesehatan, keamanan dan hak-hak dari pengguna. Kalau kita bicara tentang customer protection, kita memastikan terjadinya fairness dan transparansi dalam penjualan.
Nah, inilah signifikansi perbedaan. Nanti kalau Anda ditanya perbedaan kalau kita membahas tentang consumer protection dengan customers protection. Jadi konsumen dengan customers itu sama-sama dilindungi oleh negara dan skopnya juga berbeda ya, teman-teman. Nah, sekarang kita pindah ke pembahasan berikutnya. Ini adalah regulasi yang kalau kita bahas di Indonesia pasti ini sifatnya tidak statis ya karena regulasi itu bisa berubah ya. Tapi ini berdasarkan pada hari ini. Jadi kalau kita lihat di eh, kita itu ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1959 tentang perlindungan konsumen. Jadi kalau undang-undang ini melindungi hak-hak konsumen ya, termasuk informasi, harus ada informasi yang akurat, keselamatan dari barang tersebut, akses untuk diganti rugi ya. Kalau kita beli barang terus misalnya eh, perusahaan tidak mau mengganti rugi kita pada kesalahannya ada pada perusahaan. Jadi teman-teman kalau Anda beli barang harus ada buktinya. Pun kalau Anda mengatakan bahwa produk itu rusak ya, itu makanya ketika Anda beli barang harus dicek kalau perlu divideokan itu dilihat keseluruhan supaya ketika Anda terjadi nanti misalnya ya kerusakan pada barang padahal itu bukan kesalahan Anda bisa melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan tersebut. Jadi Anda bisa menuntut hak Anda. Nah, itu yang Anda bisa lakukan. Yang sering terjadi adalah Anda tidak memiliki kesadaran hukum dalam artian baik itu Anda sebagai customer, konsumen, dan perusahaan. Misalnya perusahaan Anda ternyata tidak paham kalau Anda menipu orang, misalnya menjual barang tidak sesuai dengan informasi yang Anda berikan, dan terus Anda lakukan, ternyata ada orang yang menuntut Anda, silaka kalau dalam proses seperti itu. Jadi Anda pun harus very well informed. Nah, kalaupun Anda sebagai konsumen dalam hal ini, Anda tahu bahwa eh, ketik Anda punya hak dilindungi oleh pemerintah, tapi ingat, hak Anda itu baru Anda bisa tuntut kalau misalnya Anda punya bukti. Jadi kalau kita bicara tentang hukum itu, kita tidak berada dalam ruang vakum, dalam artian kita tidak berdebat siapa yang benar dan salah, tapi yang kita lihat adalah siapa yang punya bukti bahwa dia benar dan membuktikan bahwa orang itu salah, ya. Itu yang perlu kita pahami bersama. Nah, kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang perdagangan ya. Jadi hal-hal yang diperdagangkan itu yang mengatur praktek perdagangan yang adil termasuk penetapan harga. Ini masuklah kepada eh, customer tadi ya. Kalau ini konsumen, ini customer. Pelabelan dan iklan akurat untuk melindungi pelanggan dan konsumen. Nah, Undang-Undang Nomor 7 ini sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kemudian Perpu nomor 2 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi ada perubahan ya. Selama dalam isi ini tidak dirubah di dalam peraturan ini dan undang-undang ini maka masih tetap berlaku. Kemudian yang ketiga adalah Peraturan Bank Indonesia di mana melindungi pelanggan di sektor jasa keuangan dan memastikan syarat yang jelas untuk misalnya pinjaman, kartu kredit dan pembayaran digital. Jadi ingat bank pun itu perusahaannya, dia menjual jasa keuangan. Anda menyimpan barang di situ, Anda menyimpan uang Anda itu kan ada biaya jasanya ya. Nah, itu pun secara keseluruhan dilindungi oleh pemerintah. Kemudian keempat, peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 yang sudah diganti atau dicabut dengan PP nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Jadi ini berfokus pada transaksi elektronik. Jadi segala transaksi elektronik itu juga dilindungi oleh pemerintah dan memastikan perdagangan yang dilakukan secara online itu aman dan transparan untuk pelanggan dan konsumen. Jadi Anda mau belanja offline dengan online itu sama-sama dilindungi oleh pemerintah. Kemudian yang kelima ada aturan dari OJK terutama melindungi pelanggan di sektor perbankan, asuransi, keuangan, dan memastikan praktek yang adil dan mekanisme penyelesaian sengketa yang benar-benar fair ya. Nah, ini adalah dasar-dasar regulasi yang kita punya di Indonesia. Tentu kalau kita ingin membreakdown itu, yang sama dengan di Amerika, itu tentu ada apa namanya turunan perincian dari regulasi, baik dari segi undang-undang dan kemudian peraturan pemerintah yang harus didetailkan dalam hal ini didetailkan
dalam artian ada perlindungan undang-undang tentang perlindungan konsumen, seharusnya ada juga undang-undang tentang perlindungan customers. Baik, sekarang kita melihat pada bagian berikutnya. Jadi, apa saja aspek dalam customers right atau hak-hak dari customers. Nah, hak-hak dari customers itu teman-teman ada 8 aspek dari hak-hak customers. Nah, hak pertama adalah hak untuk aman atau safety. Jadi memproteksi, ya kita punya hak untuk diproteksi dari hal-hal yang sifatnya merusak, tidak aman, ya. Kita diproteksi dari hal-hal produk dan jasa yang merusak atau tidak aman. Eh, Nanti akan saya detailkan contohnya. Kemudian hak untuk mendapatkan informasi. Jadi kita harus mendapatkan informasi, perusahaan wajib memberikan informasi yang akurat atau perusahaan informasi yang sempurna mengenai produk dan jasa yang mereka jual. Kemudian hak untuk memilih. Jadi kita punya hak untuk memilih berbagai varietas pilihan pada harga yang kompetitif. Ya. Eh, Kemudian yang keempat, hak untuk didengar. Jadi kita punya kesempatan to provide feedback atau file complaints. Ya, jadi perusahaan itu tidak boleh kemudian dia melarang customers untuk memberikan feedback kepada perusahaan atau produk dan jasa yang dia beli atau kemudian memberikan komplain. Itu tidak boleh ya. Kemudian right to redress atau hak untuk kemudian mengajukan komplain. Jadi hak untuk didengar. Anda mungkin punya pendapat berbeda, let's say dengan produk tersebut, menurut Anda, contoh misalnya nih ya, Anda ke Starbucks, Anda beli produk, terus menurut Anda apa namanya minumannya tidak ada rasa-rasa misalnya tidak terlalu manis gitu ya, padahal mungkin Anda pesan tidak ada sugar, misalnya no sugar. Nah, Anda punya hak untuk didengarkan dulu oleh siapapun yang bekerja di sana. Nah, nanti kalau misalnya Anda komplain, Anda punya hak untuk mengkomplain dan Anda punya hak untuk didengar komplainnya. Jadi nanti komplainnya modelnya seperti apa? Misalnya Anda diberikan minuman baru, ya, jadi harus ada fair compensation terhadap apapun isu dari ketidakpuasan Anda tersebut. Kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan eh, customers ya. Jadi customers itu harus dididik dan Anda punya hak untuk dididik oleh perusahaan tersebut. Misalnya Anda harus diberitahu oleh perusahaan atau perusahaan harus memberitahu hak Anda, kewajiban Anda dan safe consumption bahwa bahwa produk ini aman untuk dikonsumsi dan juga biasanya mereka berikan labeling, let's say labelnya itu misalnya Anda punya alergi, mereka akan punya misalnya detail apa namanya ingredients dari produk tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah right to privacy atau hak terhadap privacy ya. Jadi kalau Anda beli produk di situ, Anda sudah menjadi customers ataupun biasanya Anda punya menggunakan aplikasi, itu data-data Anda harus diproteksi dari eh, let's say penyalahgunaan ya. Coba Anda lihat kalau kasir di toko itu, kalau dia ambil nomor handphone orang, customers itu, terus dia jual, itu kan berbahaya sekali ya. Jadi Anda ketika tahu bahwa data Anda dijual oleh perusahaan, Anda punya hak untuk melaporkan karena mereka tidak boleh menyebarkan informasi kita, data kita itu secara tanpa adanya persetujuan dari kita ya, atau konsen dari kita. Kemudian 8, right to a healthy environment. Anda punya hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Jadi Anda punya hak untuk mengkonsumsi produk yang sehat dalam lingkungan yang sehat dan juga pada lingkungan yang sustainable atau berkelanjutan. Nah, ini 8 aspek dari customers right ya. Nanti akan ada aspek yang disebut dengan consumer right atau hak konsumen. Kalau ini hak customers. Nah, kita lihat pendetailannya, teman-teman. Nah, tadi kalau kita bicara tentang customers right, sorry, eh, customers right ya. Nah, kita lihat dulu pendetailannya. Jadi setiap pendetailan misalnya nomor 1, 2, 3, dan 4 ini ada aspek-aspek yang perinciannya itu harus kita bahas bersama ya. Kalau pertama ya, tadi kita bicara tentang right to safety, kita punya hak ya. Jadi customers itu punya hak terhadap
keamanan. Nah, keamanan ini aspeknya itu ada 6, teman-teman. Pertama, misalnya ya, aspek pertama, supplier compliance. Jadi, eh, perusahaan yang memasukkan barang kepada perusahaan, ya, ya misalnya Starbucks, dia butuh kopi ya. Jadi, suppliers kopi ini harus comply, ya, harus patuh terhadap peraturan yang ada. Jadi memastikan bahwa suppliers, ensuring suppliers meet food safety standard. Jadi barang-barang yang disuplai itu harus sesuai dengan standar kesehatan. Kalau misalnya contoh pastinya adalah Starbucks mewajibkan seluruh suppliernya untuk sesuai atau patuh terhadap standar yang ditentukan oleh Global Food Safety atau standar kesehatan makanan atau pangan dunia ya, yang disebut dengan GFSI. Nah, dengan begini, kalau dia sudah mengikuti standar GFSI ini, berarti bisa dipastikan bahwa kualitas produknya itu akan bagus dan juga punya standar penyimpanan. Jadi kalau misalnya dia simpan pada tempat yang sudah sesuai dengan standar, maka jaminan keamanannya itu sudah at least sudah bisa dipastikan ya. Kemudian regular audits ya. Jadi perusahaan harus bisa melakukan audit yang reguler, misalnya melaksanakan menginspeksi kualitas, kemudian safety assessment dari supplier facility. Jadi Starbucks harus bisa melihat ini suppliernya benar nggak nih sesuai sudah standar yang sudah dilakukan. Jadi contoh misalnya Starbucks melakukan ya pengumuman audit pada fasilitas supplier yang mereka bekerja sama dengan ya. Kadang-kadang juga melibatkan third party atau auditor lain di luar dari yang tidak berkepentingan dengan Starbucks supaya mereka mendapatkan feedback yang betul-betul fair. Kemudian inspeksi produk. Jadi eh, produk itu harus diinspeksi ya. Tadi kalau sudah memiliki standar, ketika sudah dikirim kan belum tentu dia betul-betul bagus. Nah, bisa saja terjadi misalnya cacat ketika proses tersebut. Jadi itu harus bisa memverifikasi barang ini sesuai dengan standar spesifikasi. Jadi harus diinspeksi, harus dicek. Contoh misalnya Starbucks menginspeksi dan mengetes semua produknya ketika dia masuk, ketika datang. Kemudian sebelum produk tersebut disimpan di dalam toko, itu harus dicek semua. Kemudian yang keempat adalah compliance with local regulation. Jadi eh, semua semua produk itu dan prakteknya itu harus sesuai dengan regulasi pada tempat tersebut. Jadi kalau misalnya di daerah tertentu ada peraturan daerah ya, kemudian ada peraturan pemerintah. Nah, itu harus sesuai comply dengan semua peraturan tersebut. Ya, harus juga sesuai dengan standar eh, keamanan pangan di negara tersebut. Seperti contoh misalnya Starbucks comply dengan standar yang ditentukan oleh Indonesia, seperti misalnya BP POM. Juga misalnya standar halal ya, eh, termasuk misalnya kalau kita bicara tentang BP POM menyangkut kayak misalnya sanitasi, kemudian zat-zat yang tergantung atau apa zat-zat yang ada dalam makanan tersebut, kemudian packagingnya apakah dia aman dan halal untuk dikonsumsi. Berikutnya adalah eh, protokol apa namanya kebersihannya atau hygiene protokol. Jadi perusahaan memastikan bahwa semua produk yang dipakai, semua alat yang dipakai itu bersih dan higienis. Jadi kayak misalnya Starbucks memastikan standar kebersihan, terutama dalam ketika memproduksi barang, peralatan, ya memastikan jadi ketika suka dipakai harus dibersihkan, satu kali dipakai harus dibersihkan. Jadi Anda mungkin you can pay attention ketika Anda ke Starbucks melihat ya ketika dia memakai produk tersebut harus dibersihkan, kemudian baru bikin produk baru lagi terus dibersihkan. Dan harus ada di training staffnya supaya dia paham bahwa protokol kesehatan itu eh, harus dilakukan misalnya step A, B, dan C. Kemudian ethical sourcing-nya memastikan bahwa high quality ethical source coffee beans. Jadi kalau di Starbucks itu ya, dia pastikan bahwa barang yang dibeli ini, coffee bean yang dibeli ini harus sudah sesuai dengan standar etik. Misalnya farmers-nya atau eh, petaninya ya eh, tidak dipaksa atau tidak diubus ketika dalam praktek produksinya. Jadi kalau dalam perspektif Starbucks itu semua coffee beans itu sudah melalui our source ya, sudah bersumber dari Coffee and Farmer Equity. Jadi
praktek-praktek produksinya itu sudah memenuhi unsur yang disebut dengan Coffee Farmers Equity atau biasa kita singkat dengan CAFE atau CAFE Practices. Yang intinya adalah menekankan pada kualitas dan juga tanggung jawab lingkungan. Nah, inilah 6 aspek kalau kita bicara tentang hak terhadap keamanan ya atau safety. Berikutnya teman-teman, eh, ini adalah mungkin contoh tadi ya. Kalau saya jelaskan ketika Anda mungkin go to Starbucks and pay attention, semua produk yang dipakai itu ketika satu kali pakai dia harus dibersihkan. Eh, Go there and pay attention. Kemudian mereka tentu punya beberapa ya, seperti misalnya eh, ketika zaman COVID ada temperatur screening, baik yang bekerja kemudian yang datang gitu tuh cek temperaturnya, kemudian kitchen yang semua tempatnya di sini itu ada standar secara globalnya, kemudian ada hand sanitizer ya, di setiap meja ada tuh, biasanya ketika Anda masuk terutama COVID ya, kemudian ada regular sanitation. Setiap permukaan itu dibersihkan per 30 menit, itu ada standar ketika COVID. Kemudian condiments, kayak misalnya gula atau apa namanya itu sprinkle coklat dan sebagainya, itu Anda boleh minta ketika Anda butuhkan gitu. Jadi tidak disediakan supaya tidak di terkena apa namanya bakteri dan sebagainya. Dulu zaman COVID juga Anda tidak boleh bawa tumbler ya, karena itu bisa spreading the germs. Nah, ini adalah aspek-aspek yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa produk yang dia jual itu aman dan eh, customers yang membeli produk tersebut juga nyaman ya, nyaman dan aman. Baik, kita lihat aspek kedua, teman-teman. Ya, jadi sebelumnya kita belajar tentang right to safety. Sekarang yang kedua adalah customer's right, itu right to information. Nah, hak untuk bisa mendapatkan informasi ini atau terinformasi dengan baik ini meliputi 5 hal. Jadi pertama adalah nutritional information. Jadi teman-teman, eh, customers itu punya hak untuk bisa tahu apa sih kandungan dari produk yang Anda beli. Seperti misalnya kalau Anda ke Starbucks itu Anda bisa mengecek di websitenya misalnya berapa jumlah kalori yang kalau Anda beli. Misalnya you purchase cold brew ya kalorinya 5, atau kemudian kalau Anda purchase seperti salted caramel cream cold brew dia kalorinya 230. Jadi Anda punya apa namanya pilihan, Anda bisa mengambil keputusan sesuai dengan informasi yang Anda dapatkan. Nah, ini berhubungan dengan kesehatan teman-teman. Jadi kalau misalnya you are diabetic, etc., atau orang yang Anda belikan itu diabetic, tentu dia informasi tentang kandungan sugar, karbohidrat, fat, dan proteinnya ini akan tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan orang yang mengkonsumsi produk tersebut. Nah, kemudian ingredient transparansi ya. Eh, jadi harus ada transparansi terhadap ingredient atau kandungan ingredients dari produk tersebut. Jadi perusahaan harus bisa memastikan bahwa ketika dia menjual produk, ingredients itu harus jelas. Kemudian teman-teman, ethical sourcing details. Jadi harus bisa menginformasikan mengenai praktek-praktek about sourcing practices. Seperti misalnya Starbucks menyediakan apa nama informasi bahwa mereka melakukan prosedural mereka sesuai dengan Coffee Farmers Executive Cafe Practices. Jadi ketika kemudian mereka memproduksi itu baik dari beans-nya sudah mengikuti ethical sourcing dan sustainability. Kemudian yang keempat adalah environmental initiative. Jadi menginformasikan customers about usaha mereka sudah melakukan yang disebut dengan sustainability effort, atau ada usaha mereka lah untuk uh, melakukan tindakan baik pada lingkungan dengan misalnya mengambil beans ataupun menyediakan seperti apa namanya straw-nya ya, itu sudah sustainable dan tidak merusak lingkungan lah at least. Kemudian customer support channels. Jadi perusahaan menyediakan platform ya supaya mereka bisa mendapatkan feedback. Jadi kalau Starbucks Indonesia itu menyediakan customer service channels, including Anda bisa di toko atau bisa juga di online platform untuk Anda bisa bertanya ya, Anda bisa ngecek langsung di websitenya. Biasanya sih perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu mereka sudah comply dan sudah sangat detail peraturannya.
Nah, kita lihat sekarang yang ketiga adalah right to choice, yaitu hak Anda untuk memilih. Jadi teman-teman, yang pertama adalah kalau kita lihat di Starbucks, karena ini food and beverage, maka harus ada beverage variety atau food variety atau product variety atau service variety. Coba kita lihat ya. Kalau kita lihat misalnya di Starbucks itu punya varietas, let's say you can buy range of product dari jenis coffee, ya apakah dia Americano, flat white, apa pumpkin spice latte, atau espresso macchiato, etc. etc. Atau Anda pengen membeli merchandise-nya. Dan merchandise-nya pun dia punya varietas. Nah, ini adalah hak Anda untuk memilih Anda mau beli produk yang mana. Dan kemudian Anda punya tadi ya, beverage variety, minuman yang beragam, makanan yang beragam, kemudian customisasi ya. Misalnya Anda beli produk, Anda you wanna be more sweet atau tidak sweet levelness-nya ya, atau misalnya Anda pengen menciptakan minuman baru, sorry, bukan minuman baru sih, Anda pengen sesuai dengan standar taste Anda. Seperti misalnya Anda mau mengganti susunya ya, milknya dari misalnya cow milk to soy milk itu juga bisa. Kemudian yang keempat adalah plant-based alternatif. Jadi disediakan alternatif yang bagi ini terutama bagi perusahaan-perusahaan yang eh, apa namanya parents itu berasal dari ini ya developed country. Itu biasanya mereka sangat menghargai orang yang vegetarian. Kemudian merchandise selection seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang keempat teman-teman, hak yang customer right yang keempat adalah tentu right to be heard atau hak untuk bisa didengar. Nah, aspeknya itu ada lima. Pertama adalah in-store feedback. Jadi kalau di apa namanya di toko ya atau di cafe itu eh, mereka Anda bisa ke staffnya berkomunikasi langsung ke staff dan Anda bisa langsung kasih feedback ya. Jadi customer bisa bicara langsung kepada barista atau store manager untuk bisa menyediakan immediate feedback. Atau kalau Anda punya misalnya concerns. Ya saya apa namanya mejanya kotor atau minumannya kurang sesuai dengan ekspektasi Anda, Anda bisa langsung memberikan feedback di cafe atau di toko. Kemudian Anda juga bisa melakukan customer service hotline. Jadi menelpon ya. Nah, Starbucks itu punya customer service hotline. Ini nomornya ya. Kemudian availability-nya itu Monday to Friday. eh, dan jamnya juga bisa Saturday sesuai dengan jam yang tertera. Kemudian Anda juga bisa melakukan mengemail mereka ya. eh, memberikan feedback Anda kepada eh, Starbucks. Kemudian Anda juga bisa menghubungi melalui sosial media platform dan tentu juga mengisi online feedback form. Mereka semuanya punya. Jadi Anda perusahaan tidak tidak bisa mengatakan bahwa mereka bisa dihubungi dari platform manapun. Mungkin ini contohnya teman-teman di websitenya itu ada. Mereka juga punya sosial media. Jadi eh, di ini Anda bisa eh, menghubungi mereka baik itu melalui email, hotmail, dan bahkan mengisi form. Nah, sekarang kita lihat yang kelima, teman-teman. Jadi right to redress. Redress itu tadi saya jelaskan ya. Jadi kalau Anda punya komplain, ganti ruginya harus ada. Nah, misalnya nih ya, apa yang bisa Anda lakukan? Pertama ada enam hal ya. Satu, in-store resolution. Anda tidak tidak puas dengan produk tersebut. Anda bisa langsung ke staf mengatakan bahwa saya pengen uang saya diganti atau produknya diganti dengan produk lain. Itu Anda punya hak untuk melakukan itu. Kemudian customer service hotline, kalau Anda nggak mau melakukan di toko, Anda bisa menelpon, Anda bisa mengemail, Anda bisa menghubungi sosial media, Anda bisa memberikan online feedback form, dan tentu juga Anda regulatory recourse. Jadi kalau misalnya Anda merasa sudah tidak dipedulikan oleh perusahaan, Anda bisa mengeskalasi isu ini itu pada pihak yang berwenang. Biasanya itu kepada kalau di Indonesia kita punya yang disebut dengan ya kita punya di Kementerian Perdagangan itu Anda bisa email ke pengaduan konsumen kemendak.go.id. Ya, Anda juga jadi kalau sudah betul-betul buntu Anda bisa langsung menghubungi ke email ini ya supaya diadukan kepada negara. Kemudian ini adalah eh, ininya apa ya di website Starbucks ya. Anda bisa mengisi form. Ini ada form pertanyaan ya.
ada kemudian ada form komplain, dan ada juga form komplimen. Jadi Anda bisa memuji, Anda bisa komplain, Anda juga bisa bertanya ya, mereka punya form itu. Dan kalau Anda sudah buntu, punya eh, Anda tidak puas, kemudian Anda minta ganti rugi tapi tidak dipedulikan, Anda bisa menghubungi Kementerian Perdagangan Ditjen PKTN ya, Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Baik, teman-teman, kita lihat aspek berikutnya. Jadi, right to customer education. Jadi, Anda sebagai customers itu punya hak untuk diberikan edukasi. Nah, aspeknya ada 5, ya di sustainability campaign. Jadi, perusahaan itu harus, misalnya nih ya, di Starbucks itu dia punya Tumblers Day, uh, where you get basically 50% off, ya. Atau mereka ketika menggunakan straw yang terbuat dari kertas ini itu biasanya ada kampanyenya. Ya, misalnya menjaga lingkungan, etc., itu dilakukan either di sosial medianya, di websitenya, atau in-store juga ada ya. Nah, kita lihat, kemudian yang kedua adalah community engagement. Jadi, dia melibatkan seluruh customer, sebaik itu di komunitas lokal ya, dukungan dari komunitas lokal dan sebagainya. Jadi kayak misalnya Starbucks Indonesia, mereka engage dengan local community melalui various initiative, fostering a sense community and share responsibility. Kemudian ethical sourcing information, jadi membagi details mengenai uh, kopi mereka itu dibuat atau ditanam dengan praktek yang sustainable ya, dan harus diinformasikan kepada customers bahwa untuk bisa memproduksi uh, kopi yang sustainable dan melaksanakan praktek yang memenuhi unsur hak asasi manusia itu dilakukan dengan hal seperti ini. Nah, mereka punya, Anda silahkan baca reportnya ya, ada di websitenya. Kemudian nutritional transparency, jadi mereka menyediakan informasi mengenai produk dan ingredients dan nutrisinya itu Anda bisa ngecek di websitenya. Jadi Starbucks itu menyediakan informasi untuk baik itu minumannya, makanannya, supaya customers ini terinformasi mengenai kandungan dari pilihan mereka ya, makanan dan minuman yang mereka pilih. Kemudian yang terakhir adalah workshop dan events. Jadi biasa Starbucks itu punya workshop, mereka melaksanakan workshop ya. Kalau saya ingat sekali di waktu di Inggris itu mereka punya pendidikan cara membuat kopi yang bagus ya, cara memilih coffee bean yang bagus dan sebagainya. Jadi ini adalah 5 hal ya tentang right to customer education. Berikutnya teman-teman kita lihat right to privacy. Nah, biasanya ini berhubungan dengan data kalau Anda beli suatu barang dan jasa ya. Seperti misalnya kalau uh, Anda di Starbucks, Anda punya Starbucks card, Anda menggunakan aplikasi, tentu data Anda itu harus uh, itu harus diinformasikan kepada customers itu data apa saja yang boleh di-share dan harus ada konsennya, persetujuan kalaupun data itu di-share ya. Kemudian harus ada penjelasan kenapa data itu diambil, kemudian harus ada konsennya kalaupun Anda pengen datanya diambil atau dipelajari, misalnya Anda belanjanya jam berapa dan sebagainya, minuman yang Anda suka dan sebagainya, itu tidak boleh di-share. Kalaupun di-share itu Anda harus punya konsen persetujuannya. Kemudian data security-nya seperti apa? Apakah data yang misalnya Anda simpan atau masukkan di aplikasi itu betul-betul di-store, disimpan di tempat yang aman sehingga data pribadi Anda, data misalnya kredit card Anda itu tidak tersebar. Kemudian third party sharing policy, apakah data itu eh, tidak boleh di-share kepada pihak ketiga kecuali ada consent ya. Jadi harus ada peraturan seperti itu. Kemudian access and correction rights dalam artian Anda punya hak untuk mengakses data Anda, merubah data Anda dan sebagainya. Kemudian ketujuh adalah data retention policy. Jadi mendefinisikan misalnya Anda mau pakai Anda meregistrasi informasi Anda di Starbucks. Jadi Anda punya hak misalnya untuk menghapus data tersebut. Misalnya dalam waktu tertentu ya. Kemudian yang kedelapan adalah privacy policy accessibility. Jadi menyediakan akses yang mudah kepada perusahaan, apa namanya, privacy policy ini biasanya tersedia pada Starbucks Indonesia website ya. Jadi Anda bisa eh, kebijakan-kebijakan privacy itu ya, perusahaan kan punya privacy policy itu harus dicantumkan di, apakah di reportnya dia, di websitenya dia, sosial medianya dia, dan harus bisa diakses secara umum. Nah, itulah right to privacy, teman-teman. Ingat, data Anda, bagi kalaupun Anda sebagai customer, data Anda itu betul-betul harus dilindungi. Kalaupun Anda bekerja di perusahaan, harus melindungi
data dari customers Anda. Nah, ini tadi ya aplikasinya ya. Jadi teman-teman Anda punya data di sini selayaknya ya secara prosedural itu harus dilindungi. Misalnya berapa card Anda ya, order Anda sering data profile Anda itu semua harus dilindungi, tidak boleh dibagi kepada pihak ketiga kecuali misalnya itu ada konsen atau Anda sepakat Anda memberikan hak Anda untuk bisa misalnya datanya di-share kepada orang lain. Baik, kemudian yang terakhir teman-teman, kita lihat dari aspek right to healthy environment. Jadi kalau Anda sebagai customer itu, Anda punya hak untuk ketika membeli produk itu, Anda tahu bahwa produknya itu sehat, Anda tahu ketika membeli produk tersebut tempatnya sehat, dan semua aspek baik itu dari produksi, supplier, kemudian sampai ke produk itu di toko, itu harus sesuai dengan standar kesehatan. Dalam artian lingkungannya sehat ya. Nah, apa contohnya teman-teman? Ada 7 aspek di sini. Kalau di Starbucks dia punya Greener Nusantara Initiative. Jadi mereka punya program yang komprehensif untuk mengurangi sampah dan mempromosikan sustainability seluruh Indonesia ya. Anda mungkin lihat straw yang diproduksi dijual di Starbucks itu ya. Mereka sudah tidak memakai lagi apa namanya straw straw plastik ya, sudah punya pakai kertas ya. Kemudian eh, dia sudah bertransisi ke PAT. Jadi kemudian eh, cold cups-nya ini dia sudah mengurangi virgin plastik. Jadi setidaknya plastiknya itu akan lebih mudah didaur ulang. Kemudian kedua adalah Greener Store Certification. Jadi tokonya itu, kafenya itu sudah tersertifikasi hijau, ya. Jadi ada Greener Stores di Indonesia itu sudah sesuai dengan standar lingkungan, focusing pada energi efisiensi, kemudian water conservation dan praktek-praktek misalnya waste reduction. Ketiga, Grounds for Your Garden program. Mereka punya customers. Jadi Grounds for Your Garden program itu uh, er- Anda bisa merecycling coffee grounds for community use ya. Jadi semua sebenarnya produk yang sudah dipakai oleh Starbucks itu harus bisa di-recycling supaya sesuai dengan standar lingkungan. Kemudian punya tadi program Break Your Own Tumbler. Kemudian Anda kalau pakai misalnya tumblernya Starbucks, Anda diskon 5.000 ya. Tidak dengan Starbucks pun kalau misalnya I don't remember what day it is. Itu kalau Anda beli pakai tumbler day itu diskon 50%. Kalau pakai tumblernya Starbucks, kalau enggak diskonnya 5.000 ya. Kemudian solar power stores I think di sini ya, di Tangerang itu sudah di Cipondoh itu sudah ada toko atau cafe Starbucks yang sudah memakai dan let me show you. Sudah memakai solar panel ya. Jadi sudah menggunakan sumber energi yang baru terbarukan. Nah, sekarang kita kembali melihat ya tadi jadi solar power stores, kemudian sudah ada waste management pilot program. Jadi bagaimana mengurangi sampah yang ada dihasilkan dari toko ya. Jadi harus ada program di Surabaya itu untuk bisa meningkatkan recycling dari sampah toko dan kemudian sampahnya ini kira-kira akan dihasilkan seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah environmental education and engagement. Jadi pendidikan lingkungan, kemudian pelibatan masyarakat ya. Jadi dengan meningkatkan misalnya kesadaran, kemudian melibatkan customers dalam praktek-praktek untuk meningkatkan praktek sustainability. Jadi seperti misalnya ada campaign, kemudian menyediakan informasi, kemudian apa namanya ya, inisiatif eh, yang dilakukan oleh perusahaan supaya apa namanya tindakannya itu atau praktek-praktek bisnisnya itu sesuai dengan standar-standar lingkungan yang ada. Nah, itu adalah praktek yang dilakukan oleh Starbucks, dan I think that is very good product. Nah, untuk pembahasan berikutnya yang akan kita lakukan pada minggu depan, kita akan belajar tentang aspek pada consumers right. Jadi kalau kita tadi customersnya, sekarang konsumennya ya, atau aspek perlindungan pada konsumen. Karena itu akan berbeda, teman-teman. Nanti kita akan bahas apa namanya, tetap di pembahasan mengenai case study Starbucks-nya. Jadi aspeknya kalau kita bicara tentang hak konsumen itu
hampir mirip ya dengan tadi ya. Sorry, hold on. Jadi termasuk misalnya right to safety, kemudian hak untuk aman ya, hak untuk bisa diinformasikan dengan baik, right to choose, right to be heard, right to redress, and right to customer education, and right to healthy environment. Tapi perspektifnya itu dari konsumen, bukan dari customers. Nah, baik teman-teman, sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita cukupkan pelajaran kita untuk malam hari ini. Kita pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai eh, konsumen ya atau hak perlindungan konsumen. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya untuk malam hari ini. Have a very good night dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye everyone. Terima kasih, Bye, Miss. Miss. Thank you, Terima, Miss. terima kasih, Miss.